Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki De Purnama, kelas EF Manajemen Pemasaran, NIM 1861201548. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pemasaran jasa, pengertian karakteristik dan strategi ampuhnya. Setiap penyelenggara dan penyediaan jasa harus bisa mengetahui dan memahami strategi pemasaran jasa yang ampuh agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan di dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Untuk itu, terdapat beberapa poin penting yang harus dipahami dalam dunia pemasaran. Yang satu ini, mulai dari karakteristik sampai dengan strategi ampuh dalam penerapkannya. Di sini, pengertian pemasaran jasa menurut para ahli. Menurut Christopher Lovelock dan Lauren Coward, pemasaran jasa adalah suatu sistem ataupun jasa secara keseluruhan yang mana terdapat kontak antar pihak perusahaan dan juga pihak pelanggan. Bentuk kontrak ini dimulai dari pengiklanan, penagihan, dan seluruh hal yang terkait dengan kontrak saat dilakukan penyerahan jasa tersebut. Dan menurut Resmiati, pemasaran jasa adalah setiap fungsi ataupun manfaat yang harus dipasarkan oleh produsen kepada pelanggan yang sifatnya intangible atau tidak memiliki wujud. Lalu, barang yang tidak memiliki wujud ini akan mampu memberikan efek atas suatu kepemilikan. Di sini, tujuan strategi pemasaran jasa, walaupun pemasaran jasa seringkali diartikan berbeda dalam hal penekanannya, namun seluruhnya mempunyai pengertian yang berhubungan antara satu dan yang lainnya. Kunci utamanya adalah tentang bagaimana pihak produsen mampu mencapai kepuasan konsumen, lalu berdasarkan tujuan organisasi tersebut, maka marketing jasa ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni commercial service dan non-profit service. Di sini, commercial service adalah suatu jasa yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan ataupun laba. Contoh sederhana dari tujuan ini adalah hotel, bioskop, bank, dan bisnis penyewaan mobil. Seluruh organisasi ataupun perusahaan ini akan beroperasi untuk bisa menggeruk keuntungan jasa. Non-profit service adalah jasa yang memiliki tujuan demi kepentingan sosial. Contoh sederhananya adalah perpustakaan umum, panti asuhan, dan juga museum. Berbagai jasa ini bergerak tanpa adanya dasar dalam mencari keuntungan. Di sini, strategi pemasaran jasa bersumber dari terdapat beberapa strategi ampuh di dalam pemasaran jasa. Berikutnya adalah strategi pemasaran jasa yang paling ampuh dan bisa digunakan oleh para pengusaha jasa. Strategi pemasaran jasa memberikan pelayanan secara efisien. Setiap penyedia jasa harus mampu memberikan pelayanan secara cepat dan juga tepat. Dan juga harus sesuai dengan keinginan para konsumennya. Kenapa? Karena tidak jarang para penyedia jasa yang menawarkan jasa yang membuat konsumen mengalami kerepotan. Padahal, seluruh kebutuhan konsumen ini sebenarnya tidak terlalu kompleks. Dengan cara memberikan pelayanan secara efisien, maka konsumen pun akan turut menunjukkan sikap loyalnya. Di sini, strategi pemasaran jasa memuaskan keluhan pelanggan. Selain mampu memberikan pelayanan yang efisien dan terbaik, pelayanan jasa juga harus mampu mengatasi setiap permasalahan ataupun keluhan pelanggannya. Setiap permasalahan ataupun keluhan ini harus bisa ditangani dengan baik dan juga selesai. Dengan cara memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, maka akan mampu memberikan kesan yang baik juga di dalam pelayanan jasa itu sendiri. Strategi pemasaran jasa memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi pun bisa digunakan pada strategi pemasaran jasa, seperti halnya menggunakan jasa pemasaran offline yang membuat suatu halaman website resmi yang sudah dioptimasi dengan menggunakan SEO dan juga didukung dengan menggunakan media sosial lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga akan memudahkan setiap konsumen dalam hal mengakses berbagai layanan jasa. Dan di sini, peran karyawan dalam melayani konsumen. Hal lainnya yang mampu menarik konsumen adalah tentang bagaimana para karyawan dalam suatu penyediaan jasa. Bila suatu penyediaan jasa mempunyai karyawan yang melakukan performa dengan baik, maka tentu akan menjadikan daya tarik tersendiri pada konsumennya. Di sini mengadaptasi budaya dan berkembang. Untuk para pengusaha penyedia jasa, penting juga untuk selalu mengetahui adanya perkembangan tren dan juga budaya yang saat ini sedang terkenal dan diminati banyak orang. Kenapa? Karena tren budaya juga akan turut mempengaruhi cara pemasaran jasa. Bila ingin melakukan pemasaran jasa yang menarik dan mampu menjaring lebih banyak konsumen, maka lakukanlah cara pemasaran yang saat ini sedang populer dengan budaya tren saat ini. Dan di sini kualifikasi pemasaran jasa, segmen pasar dalam.
Dan kedua, tingkat keberwujudan. Dan ketiga, keterampilan penyediaan jasa. Keempat, tujuan organisasi jasa. 5, regulasi. 6, tingkat intensitas karyawan. 7, kontak penyedia jasa dan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Di sini ada tingkat keberwujudan. Terdapat 3 jenis kriteria yang ada pada tingkat keberwujudan, yaitu rented good service, owned good service, dan non-good service. Rented good service sendiri adalah suatu kondisi ketika konsumen hanya menggunakan produk dalam jangka waktu tertentu ataupun konsumen hanya menyewakan saja. Contoh sederhananya adalah hotel, penyewaan kendaraan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan owned good service adalah barang yang dimiliki oleh konsumen, diperbaiki, dimaksimalkan, ataupun dipelihara oleh perusahaan jasa. Contoh sederhananya adalah jasa perbaikan mobil, motor, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Lalu non-good service adalah jasa personal yang tidak memiliki wujud dan juga ditawarkan pada pihak konsumen. Contohnya saja seperti asisten rumah tangga, supir, dan guru. Oke, di sini saya Aljaki Dea Purnama mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.